Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah pemirsa, saat ini ya sudah bergabung bersama dengan kita seorang tokoh ya, seorang ulama pula. Beliau adalah Dr. K.J. Usman Umar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya manggilnya dokter aja lebih enak ya. Sering mondok di kantor. Baik, terima kasih sudah bergabung ini. Sungguh sangat luar biasa. Nah, kita tadi sudah berbicara bagaimana ibadah ini ibadah bisa direfleksikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, permasalahannya Kiai, ini kadangkala kita itu nggak ngerasa gitu loh. Kalau kita kayak kerja, ini adalah bagian dari ibadah. Atau misalkan kita ingin berbuat sesuatu, saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin membahagiakan anak, saya ingin membahagiakan istri. Seolah-olah itu terhenti sampai di situ. Nah, bagaimana ini yang tadi itu seperti Kiai Misbah sampaikan, supaya ini bisa menjadi terkait juga bahwa ini semuanya karena Allah gitu. Apakah harus ada kalimat karena Allahnya atau sudah otomatis sebenarnya? Iya. Saya tadi sampai mendengar tentang ikhlas gitu ya. Saya baca itu dalam kitab Bustanul Arifin, Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi itu. Ada seorang sahabat Rasulullah itu namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Satu saat dia bertanya dengan Rasulullah soal ikhlas tadi. Beliau katakan, sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi mahwa. Jadi kata Huzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keikhlasan itu. Yang selalu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah gitu ya. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh Huzaifah ibnul Yaman, itu Rasulullah nggak jawab. Diam Rasulullah itu. Seolah-olah ada kesan Rasulullah itu nggak mengerti soal keikhlasan. Padahal kita tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang Rasulullah sampaikan semua berdasarkan wahyu. Nah, lama sekali Rasulullah tidak memberikan jawaban sampai akhirnya Rasulullah bilang sa'altu Jibril anil ikhlasi mahwa. Aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam tentang keikhlasan itu. Nah, malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah pun nggak memberikan jawaban. Diam juga. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwa itulah ikhlas. Jangankan kita manusia, malaikat sekalipun tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala akan keikhlasan itu. Nah, sampai akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi mahwa. Aku bertanya kepada Allah itu tentang keikhlasan itu. Nah, apa jawaban Allah ketika ditanya oleh malaikat? Seperti Huzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah. Itu Allah menjawab itu. Al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Jadi keikhlasan itu rahasia aku. Dari sekian banyak rahasia-rahasia aku yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi kita itu disuruh beribadah sajalah oleh Allah sebanyak-banyaknya. Soal keikhlasan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang tahu. Gitu. Rasulullah khiyaru ummati. Gitu. Ini saya kutip lagi di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Syekh Ahmad Al-Hashimi, Rasulullah mengatakan khiyaru ummati. Para ulama mengatakan ini sebaik-baik umatnya Rasulullah yang ketika menghambakan dirinya dengan penuh keikhlasan itu Rasul mengatakan man zakarakum billahi ru'yatuhu. Jadi kalau kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Kita memandang wajahnya Kiai Misbah aja udah cukup mengingatkan kita kepada Allah gitu. Ngelihat mandang Ustadz Agus saja sudah mengingatkan kepada Allah. Itu wajah orang-orang yang memang ketika dia menghambakan diri kepada Allah itu betul-betul tercermin ya. Tercermin. Dokter ya, Masya Allah. Yang kedua kata Nabi, man zada fi ilmikum mantikuhu. Kalau dia bicara, itu membuat orang tambah ilmu dan rasanya ingin mengaplikasikan setiap apa yang dia dengar. Ya. Kiai Misbah apa yang tadi disampaikan beliau karena sejuk betul itu karena cerminan orang-orang yang mudah-mudahan ikhlas ketika menghambakan diri kepada Allah. Jadi setiap ucapannya, makanya tadi kata Pak Ustadz Agus kayaknya cepet banget nih. Karena itulah orang-orang yang memang penuh dengan keikhlasan kepada Allah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi setiap ucapannya itu mengandung makna dan segera kita ingin segera memanifestasikan gitu. Nah, yang ketiga kata Nabi, man raghabakum fil akhirati amalu, setiap perbuatannya itu jadi motivasi orang banyak gitu. Iya, setiap langkah hidupnya itu jadi cerminan.
Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sahabat-sahabat yang disukseskan oleh Rasulullah. Karena sikap hidup yang Rasulullah selalu tampilkan itu mencerminkan manusia yang penuh dengan keikhlasan. Masya Allah. Nah, jadi sudahlah kita disuruh oleh Allah beribadahlah sebanyak-banyaknya. Soal keikhlasan itu hak prerogatif Allah. Gitu. Masya Allah. Itu ya Ustaz Agus. Ya, baik. Nah, kalau Kiai Misbah, kalau ini kita kaitkan tadi ya, bicara ikhlas. Kan tadi juga kalau kita bicara, saya ini untuk orang tua. Saya ini untuk anak, untuk istri. Nah, apakah ini berarti itu menyalahi niat dan keikhlasannya? Mas Agus, kalau kita perhatikan, Ya. Kiai Gusman, apa yang kita lakukan dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua, memberi nafkah kepada anak dan istri. Pertanyaan saya, itu perintah Allah apa bukan? Perintah Allah. Perintah Rasulullah apa bukan? Perintah Rasulullah. Maka secara otomatis, ketika Mas Agus pontang-panting siang dan malam cari nafkah, untuk apa? Untuk membahagiakan bapak dan ibu saya, anak dan istri saya. Ibadah itu. Tapi sehubungan tidak langsung ya, karena orang lain juga melakukan ini. Iya. Hewan juga sayang kepada anaknya. Iya, betul. Persoalannya adalah kita harus menyambungkan niat kita kepada Allah. Nah, itu bagaimana? Kalau itu? hanya berhenti ya membahagiakan istri titik, Ya. membahagiakan anak titik, ya hewan juga sama. Kambing juga sayang kepada anaknya. Iya. Karena itu mengapa pengajian ini kita harus naikkan bahwa semua itu kita lakukan lillah karena Allah. Nah ini harus saya tegaskan karena memang ada Mas Agus cara-cara yang tidak diperkenankan, Yai. Untuk diniati karena Allah. Misalnya nyolong karena Allah nggak bisa. Pakai berdoa dulu ya. Ya, pakai Allah berdoa. berikanlah kemudahan saya untuk mencuri hari ini gitu. Nggak bisa. Misalnya saya mau korupsi Ya. untuk umroh, Ya. untuk membahagiakan orang banyak, nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak bakalan menerima yang tidak baik. Nah ini harus dicatat. Jangan sampai kita menginginkan mencuci pakaian dengan air comberan yang nggak bakalan tambah bersih, tambah kotor malah. Iya. Itu Mas Agus. Jadi sekali lagi kecintaan kita kepada anak dan istri kita, penghormatan, pengabdian kita kepada kedua orang tua kita, apakah itu dengan harta, apakah itu dengan budi pekerti dan akhlak yang baik. Ya. Karena Allah ya bernilai ibadah. Nah, gini Kiai, ini kan persoalannya sekarang kan hidup ini sudah semakin sulit ya Iya, dengan bagian kerjaan. Ada mungkin saudara-saudara kita yang boleh dibilang kerjanya itu tidak seberuntung yang lain. Dia bekerja di dunia malam karena itu tadi ingin menghidupi keluarga dan dia susah untuk berpikir apalagi sih yang bisa saya lakukan. Nah, mungkin kan hati dan bisa jadi sekarang juga sahabat saudara-saudara kita itu menyaksikan, ya kan acara kita ini. Iya. Nah, apa kemudian yang terbaik yang dilakukan? Sementara yang terbayang itu ya saya hanya bisa melakukan ini. Tapi saya lakukan ini untuk membesarkan anak saya. Untuk membahagiakan orang tua saya. Cuma yang dilakukan itu melanggar syariatnya. Bagaimana Mas Kiai Usman? Di dalam Al-Quran itu jelas di dalam surah Al-Baqarah wala talbisul haqqa bil batil. Ya. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Artinya sesuatu yang kita peroleh dari sesuatu yang Allah nggak ridho. Ya. Jangan sekali-kali kita berikan nafkah kepada anak kita. Tapi ketika kita dapatkan dari sesuatu yang Allah ridho, itu nilainya berlipat-lipat ganda. Bahkan Rasulullah mengatakan dirhamun fi akhli khairu min alfi darahim fi sabilillah. Satu dirham yang kau berikan kepada istrimu dan keluargamu itu jauh lebih mulia daripada ribuan dirham kau sumbangkan di jalan Allah. Masya Allah. Itu satu dirhamnya nilainya luar biasa. Makanya kalau ngasih isi nggak usah banyak-banyak. Artinya dari satu sisi juga perlu adanya upaya. Yang penting pertama kesadaran kalau itu salah. Yang kedua adalah upaya untuk mencari sesuatu yang terbaik ya yang datang dari Allah. Baik ya, ini kita tahan dulu ya pemirsa sekalian. Nah setelah ini nanti akan ada amalan. Mungkin kita seringkali merasa terganggu dengan hal-hal yang berada di sekeliling kita. Ya, pada segmen ketiga nanti akan ada amalan agar dilindungi dari gangguan jin. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.